Teknik perekaman EEG. Sebelum melakukan perekaman, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Persiapan ruangan, persiapan alat, persiapan pasien. Persiapan ruangan. Ruangan yang dipergunakan untuk perekaman sedapat mungkin bisa membuat pasien rileks dan nyaman. Ruangan harus tenang, bebas dari polusi suara, sejuk agar tidak menyebabkan pasien berkeringat. Redupkan lampu pada saat pasien tidur atau akan tidur. Tersedia bed pasien. Persiapan alat. Alat-alat yang harus tersedia adalah mesin EEG, elektrode, kabel, junction box, gel atau pasta elektrode. Tabung O2 digunakan bila terjadi kejang. Persiapan pasien. Sedapat-dapatnya jangan diberikan sedatif. Bila diperlukan premedikasi, harus dicatat dalam keterangan informasi pasien. Pasien dalam kondisi tidak lapar. Usahakan pasien rileks, tidak gugup atau gelisah. Elektrode terpasang dengan baik. Anamnesa pasien dapat dilakukan sebelum pelaksanaan rekaman. Yang harus dianamnesa antara lain onset kejang, kapan terakhir kejang, bentuk kejang, hal-hal yang mengikuti kejang, saat kejang, waktu kecil pernah kejang atau tidak, pernah trauma kepala atau tidak, obat-obatan yang diminum, sejak kapan, ataukah masih minum obat sampai sekarang. Teknik pemasangan elektrode. Penempatan elektrode menggunakan sistem 10-20. Peralatan pengukuran, pita pengukur, pensil penanda kulit non-toksik, scrub atau kapas alkohol, gunting dan plester jika diperlukan. Teknik pengukuran. Langkah 1. Bidang sagital. Tentukan terlebih dahulu titik nasion dan inion. Tentukan titik puncak kepala atau C, yaitu 50% dari jarak nasion inion. Buat garis imajiner dari nasion, puncak kepala, inion. 10% dari jarak total nasion inion merupakan bidang frontal atau FPZ. Selanjutnya, dilakukan penandaan transversal masing-masing 20% dari jarak nasion inion sampai tinggal tersisa 10% dari jarak total. Garis-garis ini akan menjadi bidang frontal atau FZ, sentral atau CZ pada titik 50%, parietal atau PZ, dan occipital atau OZ. Langkah 2. Bidang sentral. Buat garis imajiner antara preaurikular kiri dan kanan melalui bidang sentral. Tentukan titik puncak kepala atau C, 50% dari jarak preaurikular kiri dan kanan. 10% dari jarak ini di atas titik preaurikular kiri menjadi bidang sirkumferensial kiri atau T3. 20% di atas bidang sirkumferensial kiri akan menjadi bidang parasagital kiri atau C3. 20% di atas bidang parasagital kiri akan menjadi bidang sentral yang memotong bidang sagital atau CZ. 10% dari jarak di atas titik periaurikular kanan
menjadi bidang sirkumferensial kanan atau T4. 20% di atas bidang sirkumferensial kanan akan menjadi bidang parasagital kanan atau C4. Langkah 3, bidang sirkumferensial. Pita pengukur diletakkan pada FPZ, OZ melalui garis sirkumferensial kiri. 10% jarak total merupakan calon lokasi frontopolar kiri dan kanan atau FP1. 20% jarak FPZ dan OZ di lateral FP1 merupakan calon lokasi frontal kiri atau F7. 20% lateral F7 merupakan lokasi mid temporal kiri atau T3. 20% lateral T3 merupakan lokasi posterior temporal kiri atau T5. 20% lateral T5 merupakan calon lokasi osipital kiri atau O1. Hal serupa juga dilakukan pada bidang sirkumferensial kanan sehingga didapatkan FP2, F8, T4, T6, dan O2. Langkah 4, bidang parasagital. Pita pengukur diletakkan pada FP1, garis parasagital kiri O1. 25% jarak total di belakang FP1 menandai bidang frontal. 25% selanjutnya akan menyilang garis parasagital merupakan posisi C3. 25% jarak total di belakang C3 akan menandai bidang parietal. Hal serupa juga dilakukan pada bidang parasagital kanan sehingga didapatkan C4. Langkah 5, bidang frontal. Pita pengukur diletakkan pada posisi F7, FZ, F8. Setengah jarak F7, FZ yang memotong bidang parasagital kiri merupakan lokasi F3. Hal yang sama dilakukan untuk menentukan posisi F4. Langkah 6, bidang parietal. Pita pengukur diletakkan pada posisi T5, PZ, T6. Setengah jarak T5 PZ akan menyilang bidang parasagital kiri, sehingga dapat ditetapkan posisi elektrode P3. Hal yang sama dilakukan untuk elektrode P4. Langkah 7, elektrode tambahan. Elektrode tambahan diletakkan pada cuping telinga kiri atau A1 dan cuping telinga kanan atau A2. Elektrode T1 atau kiri dan T2 atau kanan terletak 1 cm di atas posterior sepertiga jarak meatus acousticus externa dan canthus externa. Elektroda X3 dipasang di atas mata kiri. Elektroda X4 dipasang di bawah mata kanan. Elektroda untuk EKG pada ekstremitas juga harus dipasang. Setelah selesai dilakukan pengukuran, elektroda harus diletakkan dengan baik dan benar. Kulit kepala dibersihkan terlebih dahulu dengan scrub atau kapas alkohol. Kemudian pasta dioleskan pada titik-titik elektroda yang sudah diukur sebelumnya. Elektroda siap ditempelkan.
Sebelum dilakukan perekaman, teknisi melakukan pengecekan impedensi elektroda. Bila berwarna merah, menunjukkan pemasangan elektroda belum sempurna. Segera perbaiki hingga impedensi elektroda berwarna biru. Masukkan data pasien pada kolom informasi pasien. Perekaman siap dilakukan. Diawali dengan kalibrasi. Perekaman EEG dilakukan selama 20-30 menit dengan pembagian sebagai berikut. Teknik buka tutup mata selama 4 menit. Stimulasi mental aktivasi selama 2 menit. Stimulasi fotik selama 2 menit. Hiperventilasi selama 3 menit. Dilanjutkan dengan pos hiperventilasi selama 1 menit. Tidur selama 10-13 menit. Perekaman diakhiri dengan kalibrasi. Untuk perawatan kabel elektroda, kabel dan elektroda dilepaskan dari junction box, tapi hal ini tidak boleh dilakukan terlalu sering. Bersihkan kabel dan elektroda yang telah digunakan agar tidak berkarat dengan merendam dalam baskom yang berisi air. Elektroda dibersihkan dengan sikat gigi yang halus. Kabel dilap satu persatu dan diusahakan agar kabel tetap lurus dan berfungsi dengan baik. Contoh kabel yang baik. Contoh kabel yang tidak bisa dipergunakan. Kabel dengan kondisi seperti ini tidak dapat menghantarkan gelombang dengan baik. Demikian teknik perekaman EEG. Semoga bermanfaat. Terima kasih.